Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back with Miss Anggi. So in this video, we are going to continue our lesson about science. Ya, jadi sainsnya sekarang sama Miss Anggi ya. Okay, now you can prepare your book. Today we will learn about organ pencernaan atau digestive organs. Oke. Nah, coba deh di sini there are so many foods ya. Ada banyak banget makanan nih gambar-gambarnya. By the way, have you already take your breakfast? Udah sarapan? Oke, nah coba deh anak-anak Miss berpikir kritis kalau kita misalnya eating atau makan, itu makanannya kemana ya? Apa ya yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat kita makan itu? Oke, kebayang belum? Nah, jadi kelas, today we will learn about that. Kita akan belajar bagaimana proses makanan itu sampai bisa hilang atau enggak ada, itu hilangnya kemana gitu ya. Oke, kenapa penting untuk makan? Kita pelajari one by one. Oke, jadi di tubuh kita itu ada yang namanya organ pencernaan atau in English we can say digestive organs ya. Apa aja Miss organ pencernaannya? Jadi yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan. Oke, hati-hati ya antara kerongkongan dengan pernafasan itu ada di sini. Kalau tenggorokan itu untuk alat pernafasan ya, tapi kalau kerongkongan itu untuk pencernaan. Nah, kemudian setelah melewati kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Setelah menuju ke lambung, akan menuju ke usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir anus. Oke, untuk prosesnya kita bahas satu persatu. Today we will learn about mouth dulu ya, tentang mulut. By the way, Miss mau kasih tahu dulu nih. Di dalam proses pencernaan makanan itu terdapat dua jenis pencernaan ya. Jadi nanti melewati organ yang pertama, kemudian melewati organ yang selanjutnya, itu prosesnya seperti apa? Di sini ada dua jenis. Yang pertama pencernaan secara mekanis dan yang kedua secara kimiawi. Apa Miss bedanya? Jadi kalau pencernaan secara mekanis itu kita dibantu sama organ-organ lain. Jadi misalnya ketika makanan itu ada di mulut, nah mulut itu mencernanya bagaimana? Secara mekanis atau kimiawi gitu. Secara mekanis berarti dia butuh bantuan. Makanan itu bisa hancur dengan bantuan organ yang lain. Misalnya dengan bantuan apa? Dengan bantuan gigi, dengan bantuan lidah gitu ya. Nah, kalau pencernaan secara kimiawi itu berarti dibantu oleh enzim. Nah, enzim itu adalah yang dihasilkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, misalnya lebih halus, ya mencerna makanan. Kayaknya untuk enzim nanti Miss jelaskan di video yang lain ya. Nah, di video kali ini kita fokus ke proses pencernaan yang ada di mulut. Oke. Nah, tadi ada dua jenis pencernaan ya, ada secara mekanis dan ada secara kimiawi. Ingat, kalau secara mekanis berarti kita membutuhkan bantuan organ lain dalam proses mencerna makanannya supaya lebih halus. Sedangkan secara kimiawi berarti kita membutuhkan bantuan enzim untuk mengubah makanan tersebut supaya lebih dicerna dengan baik gitu ya. Oke, yang pertama secara mekanis dulu. Di sini ada gigi dan ada lidah ya. Apa fungsi gigi dan lidah? Jadi yang pertama gigi dulu. Ketika anak-anak Miss ini masih kecil atau masih bayi ya kan belum ada gigi ya, kemudian tumbuh gigi, kemudian sekarang udah dewasa ya, udah kelas 5 SD, itu kan terjadi perubahan tuh. Nah, nanti ketika anak-anak Miss sudah dewasa, giginya akan tumbuh lagi. Nah, jadi gigi ini fungsinya untuk apa sih? Nah, gigi fungsinya untuk
mengoyak makanan. Jadi macam-macam gigi ya, ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Kalau gigi seri itu untuk memotong makanan. Gigi seri itu ada di bagian depan ya. Kemudian gigi taring itu untuk merobek atau mengoyak makanan yang ada di samping nih. Jadi kan taring itu kan di sini ya. Nah, jadi misalnya kita makan ayam goreng tuh kan, mau kita apa ya, mau kita makan kan, jadi merobek atau mengoyak makanannya pakai gigi taring. Nah, sedangkan untuk gigi geraham itu sampai ke belakang ya, semakin dewasa nanti gigi gerahamnya akan semakin banyak. You can read on your book page 66 ya untuk lebih lengkapnya. Nah, untuk gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, jadi fungsi gigi adalah untuk membantu menghancurkan makanan. Jadi anak-anak Miss kalau seandainya lagi makan tuh, lagi eating, jangan langsung ditelan ya, karena berbahaya makanannya nggak dikunyah dulu. Jadi dikunyah dulu dengan bantuan gigi. Kalau dibantu gigi berarti kita sedang melakukan pencernaan secara mekanis. Nah, selain gigi ada lagi nih yang membantu kita dalam mencerna makanan itu ketika ada di mulut, yaitu adalah lidah. Nah, lidah fungsinya untuk apa? Lidah fungsinya ya untuk mengatur makannya ya. Kalau nggak ada lidah nanti numpuk gitu. Jadi kalau pakai lidah kan makanannya kita bolak-balikan ya, kita atur mana yang masih perlu dikunyah sama gigi, mana yang enggak. Nah, itu fungsi lidah untuk mengaturnya. Nah, itu kalau secara mekanik. Nah, kalau secara kimiawi gimana, Miss? Secara kimiawi berarti kita butuh yang namanya enzim. Di mulut itu ada yang namanya enzim petialin. Enzim petialin itu ya berasal dari kelenjar ludah ya, yang ada di mulut kita ya. Di mulut kita kan ada ludah ya. Nah, di situ sebenarnya banyak fungsinya kelas. Air ludah itu sangat penting ya. Nah, jadi itu semua adalah proses pencernaan yang ada di mulut kita. Nah, by the way, untuk enzim petialin tadi gunanya itu untuk apa? Jadi misalnya anak-anak lagi makan apa ya, makan rice misalnya, makan nasi gitu. Kalau kita rasain makanannya itu kan dihancurkan oleh gigi dibantu sama lidah gitu ya. Lama-lama kan rasa nasi tadi yang hambar berubah tuh lama-lama menjadi rasa manis ya kan. Lidah kita itu kalau anak-anak Miss masih ingat pelajaran sains semester kemarin kan kita belajar macam-macam rasa pada lidah ya, ada manis, asam, asin, pahit dan umami. Nah, siapa nih yang masih ingat rasa umami itu apa? Nanti dicek lagi di buku sainsnya ya. Umami itu rasa gurih. Nah, jadi kalau enzim petialin tadi itu mengubah dari zat tepung atau karbohidrat, kan rice nasi itu mengandung karbohidrat ya. Jadi zat tepung itu nanti akan diproses sama enzim petialin, nanti dia akan berubah menjadi zat gula. Makanya rasanya kalau nasi itu sudah kita kunyah lama-lama dia akan menjadi manis. Kalau anak-anak Smith tidak percaya nih, boleh silakan dicoba praktekkan ya di rumah. Ambil nasi, sama satu lagi mungkin untuk perbandingan ya, boleh makan roti. Nah, pertama kunyah dulu sampai 3 kali. Nah, rasa manisnya mungkin belum terlalu terasa. Tapi coba anak-anak Miss kunyah sampai 10 atau 20 atau 30 kali. Nah, nanti akan terlihat perbedaan rasanya. Itu bisa terjadi karena apa? Karena adanya enzim petialin yang ada di mulut kita. Oke, kelas, I think that's all for today. Jadi, pelajaran hari ini tentang sistem pencernaan yang ada di mulut kita. Prosesnya seperti apa? Jika ingin dipraktekkan atau diuji coba, boleh silakan di rumah ya. Atau kalau belum sarapan nih, you can eat, let's eat ya. Atau di sana di gambarnya sudah ada gambar pempek ya. Boleh makan pempek untuk uji coba. Oke, class, I think that's all for today. Thank you so much. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.